Halo guys, selamat datang di channel Tukang Cat. Tempat kita bareng-bareng belajar, membaca grafik, menggali profit. Hari ini kita akan mulai analisa lagi di market gold atau XAU USD. Analisa kita berdasarkan market structure atau metode SMG. Sebelum kita mulai analisa untuk hari ini, kita review dulu analisa kita di hari Selasa kemarin. Kita mulai dari open order waktu kita analisa kemarin di sini sesuai target kita. Sesampai order block kita sudah mendapatkan profit sekitar 88 pip atau 8,8 dolar per 0,01 lotnya. Kemudian setelah mengambil inducement seperti analisa kita kemarin, kalau tidak ke sini ya di atasnya hanya sweep saja untuk mengambil inducement dan melanjutkan trennya. Ternyata benar yang di respect, dia hanya mengambil inducement dan order block yang saya tandai kemarin tidak di respect sama sekali. Juga ada order block di H1 juga tidak disentuh, tetapi dia langsung turun membuat boss yang baru atau break of structure yang baru. Kita mapping dulu bosnya di sini. Ingat, ini analisa di time frame M15 karena itu time frame favorit saya. Ini jadi boss break of structure dan ini high-nya atau HL, higher low, high yang lebih rendah itu kalau market sedang downtrend. Oke, kita rapikan dulu. Kemudian ini kemarin kita tandai ada di demand H1 kalau nggak salah. Market ternyata respect juga, tetapi respectnya itu bukan di demand H1-nya, melainkan di ini ada candle nyempil kecil ini. Ini demand di M15 karena seperti yang saya bilang kemarin, di H1 itu demandnya sudah tidak fresh. Kenapa tidak fresh? Karena sudah disentuh 2 kali ini. Maka dia hanya respect kecil. Kemudian dia langsung turun lagi, ternyata masih ada demand di time frame yang kecil. Dan respectnya ini juga lumayan besar di demand M15 ini. Di harga 3335 sampai 3351. Ya sekitar berapa itu? 30 sampai 50, 200 pipan naiknya ke atas. Kemudian kita lanjut analisa untuk hari ini. Seperti biasa kita cari inducement dulu sebelum menentukan low validnya. Di M15 ini, dari sini ini titik terendah karena ini downtrend. Ini titik terendahnya. Sebelum titik terendah ini ada pullback. Pullback terakhirnya di sini. Ini yang dinamakan inducementnya. Kita tandai dulu inducementnya.
Jadi kalau di market struktur itu skenarionya seperti ini. Ketika titik terendah ini dibreak lagi ke bawah membuat lower low yang baru, maka inducementnya pindah di sini. Untuk menentukan low ini jadi valid, dia harus ambil inducement seperti itu. Dan kalau untuk menentukan ini sudah valid apa belum, dia harus ambil inducement yang di sini. Dan saat ini inducement ini sangat dekat dengan high-nya. Kalau dia sampai ambil inducement ini, biasanya dia akan change of character lagi atau berubah arah lagi jadi bullish. Itu kebiasaan di struktur market seperti itu kalau di time frame yang kecil. Tetapi kalau menurut saya, dia akan membuat inducement yang baru dengan break low yang sebelumnya. Jadi akan membuat wave yang baru sampai dia menemukan inducement yang terdekat. Jadi hari ini sell atau buy, kalau secara teknik Fibonacci bisa langsung buy sekarang. Langsung buy sekarang di sini bisa dengan target seperti biasa. Di sini ada supply di M15 dan SL-nya pun kecil. Apa reason buy kali ini? Di sini ada setup dominan break. Kalau lupa bisa dicek di video yang sebelumnya tentang dominan break. Satu candle dibalas minimal 3 candle. Nah, targetnya di 261 ini. Ini bisa di sini atau lebih. Terus alasan yang kedua, jika kita ukur pakai Fibonacci untuk market structure-nya dari low ke high, itu adalah area pullback di 161. Kita ukur. Kita gunakan mana rata kanannya. Perpanjang garis ke kanan. Nah, ini. Dia tepat di Fibonacci 161. Makanya dia pullback ke atas. Untuk mencari entry point lagi di Fibo poin 100 ataupun poin 0,618, baru dia turun lagi. Seperti itu skenario di teknik Fibonacci. Jadi ada dua konfirmasi yang lumayan valid. Jadi bisa buy sekarang. Dan untuk sell biasanya kalau ini nanti jadi valid, itu harus hati-hati karena inducementnya itu dekat dengan high validnya. Kalau dia sampai kejemput, biasanya itu akan break di high yang baru ini. Tetapi menurut saya dia akan respect dulu di supply yang ini. Jadi kalau mau sell untuk scalping bisa ambil sell di sini dengan risk reward rasionya ya yang rasional saja. Misalnya ambil ya 50 sampai 100 pip. Lumayan. Kalau untuk scalper. Kita cek di time frame yang lebih besar di H1. Oke, di H1 ternyata di sini ada supply
Jadi ini untuk exit kita ketika kita beli sekarang dan bisa siap-siap sell di sini. Itu di time frame H1-nya. Nah, seperti ini. Targetnya bisa ke low ini atau sesuai risk reward ratio masing-masing. Itu. Jadi di H1-nya kita sudah mendapatkan supply. Dan di H1 itu masih ada satu lagi pola order block di atas ini. Di dekatnya high M15 tadi. Bisa juga sell di sini. Karena di bawah ini full liquidity. Bisa jadi kalau dia turun dia akan bablas ke bawah. Kita ukur dulu dia turunnya ke mana. Biasanya sampai ke area 261. Jadi di sini. Dia setelah pullback di sini. Ini area 161-nya. Kemudian dia kalau lanjut turun, dia akan mencari area 261. Dan di area 261 ini tepat di demand H1 juga. Demandnya ini. Sejajar dengan demand di H1. Jadi ini untuk exit dari entry sell kita hari ini. Oke, semoga dimengerti dan dipahami analisa harian kita untuk market SAU-USD ini. Selalu gunakan time frame besar untuk analisa yang lebih panjang. Karena di time frame besar itu yang menentukan arah market. Tetapi kalau kalian hanya scalper atau intraday, cukup di time frame M15 bahkan M5 juga bisa. Oke, itu dulu analisa harian kita untuk SAU USD atau gold. Kalau kalian punya pandangan lain tentang market gold ini, mari kita diskusi di kolom komentar. Ingat, trader sukses bukan hanya yang jago teknik saja, tapi juga siap dari segi mental, manajemen, dan disiplin. Sampai ketemu di video analisa selanjutnya. Tukang cat, membaca grafik, menggali profit.